Bagaimana dengan valuasi saham itu sendiri? Kami memprediksi laba kedepannya akan sangat bagus. Dari historikalnya juga bisa membuktikan untuk Telkom sangat stabil. Selamat datang di Mirai Aset Sekuritas Indonesia YouTube channel. Di episode Superstock kali ini kita akan membahas satu sektor pilihan. Bersama saya telah hadir Research Analyst Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Lee Yongjun. Welcome Pak. Ya, selamat siang. Siang. Nah, hari ini kita akan membahas perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia. Menurut Bapak bagaimana sih perkembangannya? Pertumbuhan Indonesia sangat bagus di atas global average. Yang mendorong pertumbuhan ini ada 3% yang juga at the same time mendominasi market Indonesia, yaitu Telkom, AXA, dan Indosat. Dan kedepannya kita prediksi pertumbuhannya akan di atas global average terus. Di Indonesia ada dua produk yaitu pasca bayar dan prabayar. Kalau Indonesia tidak seperti negara lain, prabayar komposisinya lebih besar karena Indonesia penetrasi kartu kredit, bank account masih rendah, infrastruktur dulu masih tidak cukup sampai sekarang, dan juga daya belinya tidak cukup. Jadi walaupun pasca bayar lebih menguntungkan, tapi tetap prabayar masih dominasi dan ini akan sustain untuk kedepannya. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara maju sudah mulai mencanangkan 5G network. Bagaimana progres perkembangan Indonesia dalam mempersiapkan infrastruktur 5G ini? Seperti negara Korea sudah implement 5G, tapi kalau Indonesia saya rasa masih butuh 3-5 tahun. Alasannya pertama ada pada teknologi. Teknologi ada 3 yang paling utama, yaitu enhanced mobile broadband, dan yang kedua adalah ultra reliable and low latency communications. Yang ketiga adalah massive machine type communications. Tujuan dari 3 teknologi ini adalah untuk mempercepat kecepatan 20 kali lipat dan juga 10 kali lipat lebih baik dalam delay time, dan juga 10 kali lipat lebih luas dibanding 4G teknologi. Dengan teknologi ini ada beberapa bisnis yang kita bisa gunakan seperti AR, VR, Smart City, dan juga mobil autopilot, dan UHD videos, dan juga seperti Smart Agriculture. Tapi Indonesia bisnis-bisnis ini masih belum matang. Itu alasan pertama. Kedua, Indonesia masih belum punya spektrum yang cukup untuk 5G. Ketiga, sejak implement 3G, 4G di Indonesia, saya rasa operator masih belum meraup profit yang cukup untuk menutup investasi yang sudah dibikin di Indonesia. Tadi kita berbicara tentang background perkembangan sektor telekomunikasi yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan saham primadona di sektor telekomunikasi ini? Topik dari perusahaan kami adalah PT Telekomunikasi Indonesia. Untuk memilih topik kita mau lihat beberapa poin. Pertama, industri. Yang pertama saya lihat dalam industri adalah utilitas. Apakah produk ini benar-benar bermanfaat atau tidak. Dan juga harga pada produk itu. Kalau internet tidak ada yang meragukannya karena bisnis terkait itu sangat banyak tentang platform dan juga yang lain. Untuk harga, Indonesia tergolong terendah, dari 230 1 GB per GNI Indonesia ada di peringkat 17 terbawah. Jadi sudah sangat murah, makanya for the market itself, betul. Ya. Jadi untuk ke depan industri bisa survive. Dan kedua yang saya lihat adalah seberapa besar industri ini bisa berkembang. Dengan adanya internet di dalam ekonomi ada yang namanya 3 faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan kapital. Dengan menggunakan itu perusahaan bisa menaikkan supply, tapi seperti tanah dia ada batasnya dan lokasinya juga di fix. Tapi dengan internet ini konsep itu menjadi hilang karena contohnya YouTube yang sekarang kita lakukan tidak ada batas kalau data storage-nya cukup, dan juga dengan seperti cloud service semua konsep itu berubah. Jadi yang bisa kita gunakan dengan internet ini sangat besar, maka potensi untuk industri tak terbatas untuk saat ini. Yang kedua saya lihat adalah untuk memilih perusahaan adalah entry barrier. Kalau telekomunikasi Indonesia sangat tinggi karena pertama pemerintah tidak mau pemainnya ditambah lagi. Kedua perlu kapital yang sangat besar untuk investasi di infrastruktur.
Bagaimana dengan valuasi saham itu sendiri? Kami memprediksi laba kedepannya akan sangat bagus. Dilihat dari historikalnya juga bisa membuktikan sejak tahun 2000 cuma Telkom saja yang membukukan laba bersih per kuartal tanpa net loss, tapi untuk Excel Indosat tergantung event issue kadang mencatat net profit, net loss, jadi tidak stabil. Untuk Telkom sangat stabil. Kedua, saya lihat dari laba itu seberapa besar dia bisa tumbuh. Seperti karena dibantu oleh industri flow-nya, saya rasa bisa tumbuh cukup banyak, ditambah subscriber base yang dimiliki oleh Telkom. Mereka memiliki bukan low value customers tapi banyak di high value subscribers, lebih banyak dibanding pesaingnya, dan juga infrastruktur yang mereka ada, dan yang paling penting saya rasa capex. Mereka investasi sangat besar. Mereka setiap tahun menggunakan sekitar 25-26% dari pendapatan. Walaupun kita tambah capex dari Indosat dan Excel masih di bawah Telkom sendiri. Jadi gapnya itu bisa terus berlanjut, dan inilah alasan Telkom adalah topik kita, dan waktu yang sama kita bisa memberi premium di valuasinya. Bagaimana sih dengan kinerja sektor telco di era pandemi COVID-19 ini? Bagaimana proyeksi performance-nya di 2020? Untuk awal COVID-19 memang ada positifnya, tapi untuk semester 2 kami melihat juga negatifnya. Karena untuk semester 1 kita hanya melihat dengan adanya work from home, school from home, aktivitas dengan ruang waktu yang banyak, ada kenaikan traffic data yang lumayan baik. Tapi untuk semester 2 karena mulai ada perusahaan-perusahaan yang dapat hit langsung dari COVID ini, ada mulai program seperti pensiun dini, layoff, dan juga unpaid leave. Itu akan mengurangi daya beli Indonesia dan juga at the same time menaikkan rasio pengangguran. Jadi dengan rendahnya daya beli ini, yang akan kena hit adalah low value subscribers. Untuk yang mid to high memang tidak ada begitu impactnya. Tapi low value customers cukup untuk hit earnings untuk telco. Karena mereka mendominasi market di Indonesia sih ya? Ya, secara jumlah iya, secara pendapatan sih masih tidak, tapi cukup besar juga. Jadi dibanding semester 2 tahun lalu, 2019, kami perkirakan pertumbuhan masih tetap flat, tapi dibanding semester 1 kami akan melihat penurunan, especially di kuartal 4. Untuk menghadapi tantangan ini, para perusahaan lagi mengurangi biaya. Tapi bukan cuma itu, mereka bukan cuma kejar cuan saja, tapi mereka juga at the same time melakukan social responsibility. Jadi ada sedikit membagikan bonus kuota atau kuota yang free. Tapi ada yang juga sedikit cemas dalam ini, kalau gitu bisa saja pendapatannya turun. Tapi memang impactnya tidak begitu besar, jadi tidak perlu ada cemas dalam hal ini. Nah, bagaimana dengan perkembangan saham di industri telekomunikasi ini? Saya rasa industri ini punya potensi besar, dan juga Telkom, terutama Telkom, karena industri ini masih belum refleksi earnings yang ke depan. Dan juga sekarang walaupun kita dalam coronavirus ini, padahal sektor lain lumayan jelek. Contohnya banks di tahun ini earnings turun sangat banyak diproyeksikan. Bukan cuma itu, seperti transportation. Tapi kalau dibanding industri-industri lain, telekomunikasi Indonesia lumayan baik dibanding yang lain, karena kita proyeksikan pertumbuhan akan tetap flat, jadi tidak begitu turun dibanding yang lain. Jadi kalau kita pikirkan ini, saham Telkom lumayan baik, dan juga plus dengan alasan yang kita sebutkan tadi di investment thesis tentang beberapa poin, Telkom layak mendapatkan harga premium, dan multiple yang sekarang ada pada Excel, Indosat, dan Telkom masih tidak begitu jauh berbeda. Saya rasa, jadi ada juga kemungkinan gap itu akan melebar dan membuat harga Telkom lebih upside potensialnya lebih besar dari harga sekarang. Jadi ada potensial kenaikan yang sangat besar ke depannya untuk mid to long term. I see. Wah, terima kasih banyak Pak Lee atas informasinya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memilih apakah sektor telekomunikasi ini cocok ada di portofolio kalian. Baiklah kalau begitu, saya Aliyah Natasha beserta
Lee Yongjun. Kami undur diri dulu, sampai jumpa di episode Superstock selanjutnya. Happy cuan!